Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radila Agustina dengan NIM 200301058. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Hadi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian otak manusia dan fungsinya yang berkaitan dengan bahasa pada materi pembelajaran psikolinguistik. Baik, saya lanjutkan saja. Selamat menyaksikan. Bagian otak manusia dan fungsinya yang berkaitan dengan bahasa, menurut Sumarmo Markham, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antar individu yang diucapkan dalam pengertian luas. Bahasa ialah sarana komunikasi antar individu yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan kode-kode lainnya. Dalam organ tubuh terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh manusia, termasuk berbahasa, yaitu otak atau pikiran, akar kata dari pikiran, yaitu berasal dari kata pikir yang berarti akal budi. Kemudian kata tersebut mendapat sufiks "an" menjadi kata pikiran hubungan bahasa dengan otak. Pengaruh pemerolehan bahasa dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan cara berpikir. Selanjutnya terdapat 3 bagian otak yang berhubungan dengan bahasa. Yang pertama, area de Broca. Bagian dari otak manusia yang terletak di gyrus frontalis superior pada lobus frontalis cortex otak besar. Tepatnya berada di belahan otak kiri, lebih khusus di bagian bawah lobus frontal. Hubungannya yaitu bagian dari sistem neuron yang bertanggung jawab untuk memesan fonem serta merupakan area untuk akses kata kerja atau kata-kata fungsional. Nah, fungsinya menghasilkan suara yang logis dan dapat dimengerti, memproses bahasa serta mengontrol neuron yang bertanggung pada jawab gerakan. Nah, area ini berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman dalam berbicara. Baik, selanjutnya itu bagian otak yang kedua itu Wernicke area. Bagian dari otak manusia yang berada di bagian korteks otak besar pada bagian posterior kiri dan gyrus temporalis superior, mengelilingi korteks pendengaran di visuara silifin, bagian pertemuan lobus temporalis dan parietalis otak. Hubungannya yaitu satu set jaringan saraf yang bertanggung jawab untuk memproses bunyi-bunyi bicara yang khas dan menerjemahkan ke dalam kata-kata dan konsep-konsep. Fungsinya yaitu bertanggung jawab dalam memahami segala seluk-beluk bahasa. Area ini berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara. Baik, selanjutnya yang ketiga, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Jadi, bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Jadi, korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Jadi, korteks cerebral ini terdiri atas 2 bagian, yaitu belahan otak kiri, hemisfer kiri, dan belahan otak kanan, hemisfer kanan. Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, melihat, memperkirakan atau memahami ruang atau benda secara 3 dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa, di samping tentu saja proses kognitif yang lainnya. Koordinasi di antara keduanya dimungkinkan karena adanya struktur yang menyatukan kedua belah hemisfer ini, yaitu corpus callosum. Struktur yang terbentuk mirip tulang rawan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer tersebut. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari materi tersebut. Jadi antara pikiran dan bahasa ada suatu timbal balik.
Berpikir dengan jelas dan tepat itu menuntut pemakaian kata-kata yang tepat pula. Begitu juga pemakaian kata-kata yang tepat sangat membantu untuk berpikir dengan lurus dan benar. Jadi bahasa laksana alat pemikiran apabila sungguh-sungguh dikuasai dan dipergunakan dengan tepat akan sangat membantu untuk memperoleh kecakapan berpikir dengan lurus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pagi hari ini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.